Satu ya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berhadapan dengan dukun santet sakti Singo Ludro. Dukun tersebut penasaran dengan kemampuan Gus Nur Samsun yang telah mengalahkan banyak dukun. Dan kali ini, dia ingin menghancurkan Gus Nur Samsun, agar tidak lagi berani memberantas para dukun santet. Lalu mampukah dukun tersebut mengalahkan Gus Nur Samsun? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada Gus Nur Samsun dan kru kameramennya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini kita akan menepati janji, yaitu ketemuan sama dukun yang mengaku penasaran dengan saya, menantang saya, nggak tahu alasannya apa. Nanti kita bincang-bincang di sana. Kita langsung saja sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likom satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Janjiannya tempatnya bener di sini ya, Riz? Ya Gus, dari apa? Share lokasinya gitu Gus. Lah, itu Gus, apa itu merah-merah Gus? Ini. Tak kira masih jauh, Riz. Ternyata deket. Oh iya. Oh, iya Gus. Tuh. Ini lagi ngapain lagi? Assalamualaikum. Ngopo. Saya yang bernama Nur Samsun, yang katanya ngajak ketemuan. Masa ketemuannya di sini, tak kira di rumah. Rumahnya susah abah. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Suro Ludro, seorang dukun santet yang menantang duel adu ilmu kanuragan. Sebenarnya sudah beberapa waktu lalu dukun Suro melayangkan tantangannya. Namun karena banyaknya kesibukan, baru kali ini Gus Nur Samsun bisa meladeni tantangan tersebut. Bahkan kedatangannya ini juga dia sempatkan sesaat sebelum mendatangi sebuah kundangan. Maka setelah bertemu dengan sang dukun Suro, Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya kepadanya, apakah sebenarnya tujuannya sehingga sangat ingin menantang berduel dengan dirinya. Dukun itu pun kemudian bercerita bahwa dia sering mendengar aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan menghalangi pekerjaan dari para dukun. Dan sebagai sesama dukun santet, dia tidak terima atas aksi dari Gus Nur Samsun itu. Menjadi dukun itu adalah sudah pekerjaan yang diwariskan leluhurnya turun-temurun. Seharusnya Gus Nur Samsun tidak ikut campur. Gus Nur Samsun berkata, apa yang dilakukan para dukun itu telah merusak akidah, juga biasa menganiaya sesamanya. Jika leluhurnya mewariskan sesuatu yang tidak baik, seharusnya lah sang dukun tidak mengikutinya. Namun dukun Suro membantah perkataan Gus Nur Samsun itu. Baginya, pekerjaan menjadi dukun itu adalah pekerjaan yang baik. Mereka melakukan kirim santet dan perdukunan lainnya itu adalah karena dimintai tolong oleh orang-orang yang datang minta bantuan kepadanya. Bukankah seharusnya manusia saling membantu? Membantu sesama adalah suatu hal yang diajarkan. Tapi tentunya bukan membantu dalam hal melakukan kejahatan. Seharusnya sang dukun malah mengajarkan kepada orang yang datang itu, yaitu agar tidak melakukan kemungkaran,
dan senantiasa mengajak melakukan kebenaran. Dukun Suro tidak peduli dengan perkataan dari Gus Nur Samsun. Dia tetap berkeyakinan pekerjaannya sebagai dukun itu adalah perbuatan yang baik. Apalagi, mereka juga telah mendapatkan penghasilan yang cukup banyak dari pekerjaannya itu. Dan dari penghasilannya tersebut, mereka kemudian bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seharusnya Gus Nur Samsun tidak mencampuri akan urusan pekerjaan orang lain. Mana mungkin Gus Nur Samsun tidak ikut campur ketika kejahatan itu terjadi di hadapannya. Sebagai seorang yang diberi kemampuan oleh Tuhan, sudah menjadi kewajibannya untuk menjalankan perintahnya, yaitu untuk senantiasa berbuat baik dan mencegah perbuatan yang aniaya. Para dukun itu telah berbuat sangat jahat dengan ilmu santet dan perdukunannya. Maka tidak ada pilihan lain. Gus Nur Samsun harus menghentikan sang para dukun itu. Dan mendengar perkataan Gus Nur Samsun yang demikian, Dukun Sono menjadi semakin bertambah marah. Dia tetap tidak terima dengan niat Gus Nur Samsun yang ingin terus memberantas para dukun santet. Lalu apakah yang akan dilakukan sang dukun dengan kemarahannya itu? Dan mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Dulur-dulur sampean siapa? Suro Gento, Kliwon, Paing kae. Loh, sampean kenal Suro Gento, Kliwon sama Paing? Iya. Aneh. Wong sekti sing tukang nenung nyantet kuwi to aku. Iya, Mbah Paing terkenal tukang santet. Iya. Tapi sudah kalah sama saya kok. Mosok wis kalah karo kowe? Loh, sampean nggak percaya toh? Ora. Oh. Terus sampean nantang saya kenapa, sampean? Jajal ilmumu. Kok tahu saya dari mana? Kowe. Kok Ngawi? Iya, saya dari Ngawi. Sampean tahu saya itu dari mana? Dari sangka Mbah Kliwon. Oh, Mbah Kliwon. Ora tunggal seperguruan to. Siapa? Mbah Kliwon, Mbah Suro Gento, Mbah Paing, Tunggal seperguruan sama? aku. Oh, sampean tunggal satu perguruan sama mereka? Iya. Terus kenapa kok pengen jajal saya itu kenapa? Jarine kowe sekti Mandraguna. Kata siapa? Mbah Paing. Oh, kata Mbah Paing. Iya. Sampean itu lebih akrab sama Mbah Suro Gento, Mbah Kliwon, Mbah Paing itu lebih akrab mana? Lebih akrab Mbah Paing. Oh, Mbah Paing itu terkenal sakti ya dulu ya. Iya. Tapi sekarang nggak bisa apa-apa. Mosok Nah iya, tanya saja sudah ketemu belum sama Mbah Paing? belum. Terus ketemunya sama siapa? Suro Gento. Oh, oke. Terus sekarang langsung singkat saja, percepat karena saya ada kondangan, makanya saya pakai. Nopon. Ada sunatan. Jadi ada mantan dukun yang sudah tobat, belajar sama saya, terus anaknya sunatan, kitanan, burunya dipotong, ya. Makanya saya diundang, saya pakai batik ini. Saya bilang sama mereka, sama dia, saya akan datang agak telat mungkin. Nah, makanya saya mempercepat nih, Mbah. Bercepat. Tak gelut. Iya, waktu bukan gelut, saya nggak mau berantem. Maksudnya saya mempercepat, maksud dan tujuan sampai itu gimana? Kan saya sudah ilmu. jajal ilmu. Iya. Kenapa Kau 5 jurus ngono ae. 5 jurus? Iya. Kenapa sampai minta 5 jurus? Ben kaya YouTube kuwi lho. Loh, sampai tahu YouTube juga? Iya. Oh, YouTube ora ketek wong sekti-sekti kuwi. Ben kaya kuwi. Kata siapa? Di YouTube sakti-sakti kata siapa? Ya kata Mbah Suro Gento iki kae. Orang YouTube saya itu settingan kok, Mbah. Settingan ki apa iki? Settingan itu paham settingan iki. Rohku ya kaya wong pinter sekti. sampai nggak paham settingan. Mboten paham. Settingan itu, Mbah, settingan itu sesuatu yang sudah saya rencanakan, Mbah. Wis ora paham dong blas. Jadi palsu, Mbah, dukunnya, Mbah. Palsu. Iya. Wis ngene jajal ilmu 5 jurus nek sing menang aku apa kowe ngono ae. Loh. Lah wong saya bilang dukunnya palsu kok kenapa nantang saya? Mbah Suro Gento. Mbah Suro Gento itu kan dukun palsu, Mbah. Mosok Iya. percaya aku. Mbah Paing juga dukun palsu. Terus Mbah Kliwon juga dukun palsu. Percaya
wis sak perguruan. Setunggal perguruan sama sampean. Yo. Berarti sampean dukun palsu juga. Yo ora aku wong sekti tukang nenung. Oh, sampean tukang tenung. Iya, Tenung itu bukannya kain yang ditenung itu ya? Itu tukang nyantet lah. Oh, tukang nyantet. Yo. tenun Gus. Tenung sama tenun beda. Beda, Kalau Gus. kain itu tenun. Tenun, Kalau nyantet tenung. tenung. Oh. Ya Gus. Ya. Berarti dukun palsu ya? Ora jajal dhisik ngono. Tukang jahit Gus. Kalau tenun tuh. Oh. Yakin 5 jurus? Iya. Main jurus. Nek sing kalah aku yo tak melok kowe ngono ae wis menak. Bisa dipegang omongannya. Iso. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau sampean kalah, ilmunya saya buang. Yo. Dan sampean mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yo. Ya wes. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ya. Tiga, keluarkan semua ilmu pamungkasmu. Nih, yang namanya ilmu pamungkas itu seperti ini, Mbah. Saya kasih tahu ya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo, agung cahyo, mulya sifatin Allah, nurku hiyo nur Muhammad, rupaku amat dengan jagat gede, jagat cilik, saidenge kerso, saidenge sabda dadi, sak kersane Allah, berkah kalimah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Cukup beres ya. Sekarang ikuti saya. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Janji harus ditepati. Iya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan Dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Kita buat dia pingsan. Ya Gus. Ditinggal aja Gus. Lah ngapain kita mau kondangan kok? Oh iya. Nanti mana ketemu. Kita harus kondangan. Ya Gus. Jadi si mantan dukun, nggak bisa saya sebut namanya, anaknya sedang diputus burungnya, manuknya. Jadi saya harus ke sana untuk supaya dia. Jadi saya harus perhatian lah, memberikan perhatian kepada mantan-mantan dukun supaya apa? Supaya mereka serius, sungguh-sungguh untuk bertobat. Jadi saya tidak mau mengingkari janji saya untuk datang ke sana. Tetap menjalin silaturahmi gitu guys. Iya.